Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mimma razaqakumullah halalan thayyibah. Al-ayah. Pertama-tama marilah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada hari ini dengan bulan suci Ramadan, indahnya di bulan suci Ramadan dan beribadah di bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat berserta salam kita panjatkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga kesehatan badan kita. Kesehatan dalam agama Islam merupakan hal yang sangat penting, sebab kesehatan menunjang kita untuk beraktivitas sehari-hari dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimanakah agar kita bisa menjaga kesehatan? Yang pertama adalah dengan makan makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang teratur, dan olahraga yang teratur. Sebaliknya, agama Islam melarang kepada umatnya untuk merusak badannya sendiri, ya, seperti merokok, minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba. Alasannya karena dalam larangan membinasakan diri atau perbuatan mubazir. Anak-anakku sekalian yang disayangi oleh Allah, merokok itu sangat berbahaya, karena di dalam rokok menurut penelitian terdapat lebih dari 4.000 macam racun yang terkandung di dalam rokok. Rokok tidak saja mengganggu kesehatan si perokok tersebut. Apabila rokok telah disundut atau dinyalakan di depan keluarga kita, anak kita, istri kita, kemudian sanak saudara kita, tidak hanya kita saja yang merokok menghirup zat yang beracun itu, akan tetapi keluarga kita pun ikut merasakan dampak negatif dari rokok tersebut. Kemudian racun-racun tadi akan menyebabkan berbagai macam penyakit, diantaranya yaitu penyakit jantung, kemudian darah tinggi, kemudian bahkan ada yang menyebabkan kanker. Memang merokok itu tidak serta-merta menimbulkan penyakit. Bahkan ketika merokok tidak hanya cukup satu hari, berganti minggu, kemudian ganti bulan, bahkan bertahun-tahun. Racun yang dihisap ketika kita menghisap rokok akan menumpuk di dalam darah kita, akan menumpuk di dalam aliran darah kita, akan menumpuk di dalam tubuh kita, akan menumpuk di dalam otak kita, dan lama-kelamaan akan menjadi penyakit yang menyebabkan kanker, bahkan kematian. Anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam juga melarang kepada kita untuk meminum minuman keras atau khamr. Sebab apabila dikonsumsi, khamr dapat memabukkan, dapat membuat seorang kehilangan kesadarannya, dapat membuat seseorang hilang akal. Islam adalah agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran bahwa orang yang beragama Islam harus menjauhi yang haram dan mendekatkan diri kepada yang halal. Karena khamr termasuk dalam hal-hal yang diharamkan, maka jauhi. Meminum minuman keras atau miras memiliki banyak sekali mudaratnya. Sebab bila diminum akan menghilangkan kesadaran, sehingga dikhawatirkan akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, seperti merugikan orang lain, mencelakakan orang lain, bahkan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Meminum minuman keras juga dapat merusak otak dan syaraf. Meminum minuman keras atau khamr adalah perbuatan dosa yang sangat besar.
Bahkan orang yang sedang mabuk dilarang untuk sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Selanjutnya adalah narkoba. Narkoba kepanjangan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan. Diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Allah berfirman, wa yuhillu lakumut thayyibat wa yuharrimu lahum khaba'is. Allah menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Dampak buruk narkoba bagi kesehatan adalah menghilangkan kesadaran, kemudian halusinasi, bahkan hilang akal. Kenapa saya bilang halusinasi? Orang yang sedang mengkonsumsi narkoba, dia bisa saja berhalusinasi, saudaranya sedang lewat, dia sangka adalah musuhnya yang hendak menyakiti dia. Maka kemudian dia tusuk saudara tersebut. Selanjutnya, dampak buruk dari narkoba adalah menyebabkan keroposnya tulang dan gigi. Dampak buruk narkoba tidak hanya saja dalam jangka waktu pendek, bahkan dalam jangka waktu panjang, menyebabkan berbagai macam penyakit seperti jantung, darah tinggi, kemudian bahkan penyakit kanker sehingga menimbulkan kematian. Ketika seseorang menggunakan narkoba, pertama kali mungkin dengan dosis yang amat kecil. Kemudian pada hari berikutnya, dosisnya akan ditambah. Mengapa? Karena efek samping yang ditimbulkan oleh narkoba tidak akan lagi berefek seperti penggunaan yang pertama. Pada hari berikutnya akan ditambah lagi dosisnya, kemudian ditambah lagi dosisnya, berikutnya ditambah lagi dosisnya. Maka tidak heran jika ada orang yang meninggal karena mati overdosis. Anak-anakku sekalian, harapan bangsa, kalian adalah pemegang estafet pembangunan bangsa Indonesia ini. Kalau bukan kalian, lalu siapa lagi? Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jauhi narkoba, jauhi merokok, dan jauhi juga minum-minuman keras. Jadikanlah orang tua kalian bangga. Demikian pemaparan dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.